Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, tentu kepada pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan perkara rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah, dan kekurangan dan kesalahan datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Manusia Pilihan Satria Peningit Antara Cinta dan Musuh Nafsu. Tentu cerita ini tidak untuk diyakini, hanya sebagai hiburan semata. Begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini membuat Abah berpikir, bertafakur, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang berusaha untuk melatih hawa nafsunya tentu dimulai dari mengurangi sedikit suatu keinginan yang bersifat dunia. Tentu untuk melatih hawa nafsu ini tidaklah mudah. Contohnya kita mengurangi makan untuk melatih diri kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Tentu ini hanya sebagian kecil contoh dari banyak contoh yang lainnya. Karena nafsu senantiasa mengajak berbuat tidak baik, dikarenakan nafsu adalah musuh yang paling suka membuat mudarat. Tentu nafsu sangat sulit dikendalikan kalau hanya tanpa latihan. Disebabkan nafsu yang ada dalam diri hamba Allah paling sulit mendidiknya, juga paling sulit penyakitnya, dan sulit juga pengobatannya. Karena nafsu adalah musuh yang paling musuh di antara saudaranya musuh yang ada di dalam diri kita sebagai hamba Allah. Tentu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harus hati-hati terhadap nafsu yang datangnya dalam diri sendiri, karena nafsu bagian dari kita sendiri. Tak kalah hamba Allah melawan nafsu, maka dia melawan dirinya sendiri. Jadi kalau kita umpamakan pencuri dari dalam rumah, tentu sangatlah sulit diketahui, karena tentu pencuri itu bagian dari keluarga kita sendiri. Tapi kalau pencuri dari luar lebih mudah, dan kita tentu lebih berhati-hati dalam menyikapinya. Kalau diri kita menghadapi setan tentu dengan zikir, maka setan pun akan mundur. Kalau yang menjadi musuh adalah nafsu, tentu sulit dan tidak akan mempan dengan zikir, juga tidak mempan dengan bacaan-bacaan menolak setan. Makanya hamba Allah sangatlah berhati-hati dengan nafsu, karena yang ada
dalam diri setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat sulit dimengerti karena nafsu sesuatu yang sangat dicintai manusia, dikarenakan manusia buta terhadap celah. Dia tidak melihat kekurangan dari yang disukainya ataupun yang dicintainya, karena menyintai jadi apapun celah atau kekurangan tidak akan terlihat. Tak kalah manusia sudah mencintai atau menyenangi sesuatu, maka tidak akan ada celah suatu keburukan. Tetapi apabila suatu kebencian, maka bisa menampakkan bermacam-macam suatu kejelekan. Nah, kadangkala manusia menganggap baik datangnya nafsu yang tidak terlihat celah ataupun kekurangan pada nafsu. Padahal nafsu itu lebih banyak membuat mudaratnya yang bisa menjerumuskan ke dalam aib, juga kerusakan, dan tidak merasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya atau menolongnya dengan anugerah dan rahmatnya. Tak ada penyesalan yang timbul akibat daripada nafsu. Tidak ada terbukanya suatu aib yang tersebar dikarenakan nafsu. Juga terjadi pada awalnya mengabulkan hawa nafsu. Maka mari kita renungkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena asal semua fitnah, maksiat, terbukanya aib, kehinaan, kerusakan yang terjadi pada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhir hari kiamat, sumbernya dari hawa nafsu. Tentu peran setan sulit masuk ke dalam diri hamba Allah kalau tidak dibantu dengan hawa nafsu. Karena dengan hawa nafsu kadangkala ingin dianggap mulia, ingin menjadi paling yang terbaik. Hal-hal itulah yang disebabkan oleh karena hawa nafsu. Jadi dalam pemikiran Abah begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul di saat sekarang ini, karena kita mengutamakan nafsu, sehingga banyak masalah-masalah yang timbul. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.